Hah? Instagram bisa baca DM kita? Sebenarnya iya sih. Hah? Maksudnya gimana, no? Ya, karena emang itu yang bakal Instagram lakuin. Instagram to remove end-to-end encryption for private messages in May. Meta announcement comes after years of criticism from child safety group over feature. Yes, jadi siap-siap DM-DM kamu yang aneh-aneh itu bakal bisa dilihat sama orang. Ah, maksudnya gimana, no? End-to-end itu apa sih? Dan ini menurut lu tindakan bagus atau berbahaya atau malah bikin kita ribet sama Instagram? Ada bimbangnya juga sih gue mau ngomong, karena ini yang nuntut orang-orang yang emang baik, tapi buat gue solusinya bikin masalah baru. Maksudnya gimana tuh, no? Instagram will stop encrypting private messages between user from May after enduring year of criticism from law enforcement and child safety group over the feature. Jadi buat yang belum tahu, nanti di bulan Mei Instagram akan menghilangkan end-to-end encryption di DM Instagram kamu. No. End-to-end encryption tuh apa sih? Disclaimer, gue bukan orang IT, gue tahu karena ngobrol-ngobrol dan cari tahu, tapi mungkin teman-teman yang bekerja di bidang teknologi atau developer app bisa lebih sharing di kolom komentar di bawah. Kasarnya end-to-end encryption ini adalah sebuah fitur yang membuat apapun yang terjadi DM lu ke siapapun yang lu nge-DM itu gak bisa dilihat kecuali sama si HP yang dapat DM dan yang menerima DM. Contoh, gua DM sama lu nih, Alek gitu ya. Gua DM-DM-an nih sama Alek gitu dengan end-to-end-nya nyala. Jadi ya yang bisa lihat DM itu adalah gua melalui akun gua dan Alek melalui akun Alek. Instagram, Meta itu nggak bisa masuk tiba-tiba dan bisa ngebaca isi DM kita. Ya bisa kalau misalnya handphone gua pas gua lagi mainin tiba-tiba dilihat orang dari belakang, ya bisa gitu. HP Alex juga bisa. Cuman secara sistem nggak bisa tuh Meta intip. Jadi kalau nggak ada end-to-end, Meta atau Instagram bisa intip? Bisa. Yes, apapun perbincangan lu itu bisa kelihatan sama Instagram dan jadi bisa kebaca sama Instagram. Itulah kenapa salah satu temen gue pernah ngirim gambar aneh untuk bercanda dan malah kehilangan akunnya. Tenang, nggak yang gimana-gimana, tapi ya lu paham lah komedi Instagram. Lah, kan hilangnya baru main, no? Kok akunnya baru hilang sekarang? Nah, buat yang belum tahu, end-to-end ini di Instagram itu nggak nyala otomatis. Lu pada mesti aktifin dulu di settingan kalian. Tapi ya udah percuma karena nanti di bulan Mei akan dihilangkan fiturnya. Dan ketika fitur ini kalian nggak nyalain atau bahkan nanti dihilangkan, ya Instagram bisa tahu isi percakapan kalian itu kayak gimana. Jadi mereka tuh kayak ada kuping dan mata di ruang DM kalian untuk bisa nge-scan dan untuk bisa ngebaca dan untuk bisa tentu saja meraih data-data apa yang keluar di DM tersebut. Tentu kita akan berpikirnya langsung ke, ya berarti ini balik ke keamanan privacy dan lain-lain, jadi bakal hilang dong. Jawabannya menurut gua ya iya. Cuman yang serunya adalah ini semua itu terjadi bukan karena Instagram mau duitin privacy kita lagi, Meta pengen ngambil data kita lagi, itu bisa terjadi juga. Tapi ternyata desakannya ini datang dari grup yang berusaha untuk melindungi anak-anak dari sosial media. A spokesperson for the Australian Safety Commissioner Office said strong encryption plays an important role in protecting privacy and security, but where deployed, platforms should also prevent, detect, and respond to harm. Jadi apa yang terjadi? Sebenarnya ini adalah desakan dari banyak pihak yang pengen ngelindungin anak-anak dari bahaya sosial media. Seperti yang udah gue bilang, gue juga tahu bahwa sosial media ini bahaya buat anak-anak. Ya ke orang-orang yang pengen anak kecil, lalu tau lah maksud gue gak bisa sebut lagi-lagi menyebalkan sistem YouTube, gue nggak bisa menyebutkan fakta lapangannya apa. Yang biasanya dimulai dari DM-DM-an tersebut. Yang aneh banget, anak kecil dikasih Instagram terus nggak private, dibuka untuk publik. Ya di luar sana ya adalah orang-orang hidung belang nge-DM dan lain-lain. Dan harapannya katanya dengan menghilangkan enkripsi ini bisa prevent. Jadi kayak semacam menghindari hal-hal aneh karena sistem bisa ngebaca bahwa woi ini anak kecil, kok ada orang tua tiba-tiba nge-DM, mungkin nge-DM yang aneh-aneh, mungkin ajakan yang aneh-aneh, dan somehow gue nggak tahu gimana sistemnya, mungkin AI atau gimana, nanti kayak ada semacam cara untuk bisa mencegah itu semua atau menyelidiki itu semua kalau itu semua udah keburu terjadi. Ini tech bro coba bantu gue di bawah koreksi ya, tapi gue kebayangnya tuh karena encryptionnya dihilangkan, jadi tuh Meta mungkin bisa pasang AI yang dimana kebiasaan orang-orang yang tadi gue bilang tuh, wah ini orang tua nge-DM anak kecil buat apa, atau isi pesannya udah mengarah ke yang vulgar atau nggak baik, sehingga bisa segera dicegah atau segera ditutup atau segera diblokir atau masuknya ke spam atau gimana lah, kayak email, atau mungkin bisa langsung diarahkan ke orang tuanya atau gimana, I don't know. Tapi ya katanya sih bisa lebih melindungi. Tapi kalau menurut gue
agak aneh. Bukan gue nggak mau ngelindungin anak kecil dari sosial media. Gue adalah orang yang nggak setuju anak kecil main sosial media. Tapi maksud gue nih ya, iya memang mungkin awalnya dari DM Instagram, tapi kan bisa pindah ke WA, Telegram, atau sosial media lain, DM Twitter, Roblox. Ini cuman kayak nutup satu pintu, terus bikin pintu yang lain kebuka lebih lebar aja, menurut opini gue ya. Makanya tadi yang gue bilang, wah gerakannya kayak keren nih, tapi in the end kayak cuman gimana gitu, ngerti gak lo? Niatnya baik, solusinya meh banget. Dan ini bukan gue doang yang ngomong, tapi juga beberapa ahli di berita. Tom Sulston, Head of Policy at Digital Rights Watch, said rather than ascending to a law enforcement demands, the move were more likely due to Meta deciding against moving messaging on WhatsApp, Facebook, and Instagram to a single platform. Jadi maksudnya kata para ahli ini mah ya kebetulan aja gitu. Kan enkripsi juga ada biayanya dan lain-lain, dan kayaknya mau bikin DM Instagram jadi nggak terlalu mahal mungkin servisnya, dan diarahkan untuk orang-orang pakai Facebook Messenger. Oh my god, itu aplikasi paling annoying sedunia. Dari lu ingat gak zaman bahla banget kita mau ngechat orang di Facebook pakai HP, kita mesti download Messenger buat apa? Sekarang itu aplikasi mau diapain? Dipaksa terpisah terus. Bahkan beberapa kali ya gue lihat gitu ya, gue lupa kejadiannya apa, antara Instagram atau Facebook, mungkin kalian juga ingat itu, mau nge-DM atau mau apa, tiba-tiba bentar lagi bakal move ke Messenger, nggak jadi, pindah lagi ke Instagram aja atau ke Facebook aja. Apa sih? Jadi maksudnya kayak aji mumpung pihak yang berwajib bilang, ayo nih dibenerin nih gitu. Kebetulan banget Meta kayak bilang, wih pas banget pak. Jadi kita ilangin sekalian. Money was also likely a factor, he said, with Meta potentially able to use message content to determine advertising and train chatbots. Seperti yang tadi gue udah bilang kan, ambil data, privacy jadi keluar, orang bisa ngelihat, bukan orang, mesin bisa ngelihat lu ngapain aja, datanya kesimpan, datanya ke save, data dipakai buat train buat AI, percakapan lu jadi buat belajar AI, buat jadi iklan biar lebih paham lu tuh orangnya kayak gimana melalui DM dan lain-lain. Privacy hilang demi melindungi anak kecil dari sosial media. Bentar, seperti biasa gue mau ngingetin, merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya, banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis, karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja, link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Tapi ya gitu, siap-siap di Mei, jangan DM aneh-aneh, jangan kirim gambar aneh-aneh, bisa jadi kalian akunnya hilang, bisa jadi kalian kenapa-napa. Padahal gue adalah orang yang hobi ngirim reels aneh-aneh ke teman-teman gue. Bahkan gue juga beberapa kali menggunakan Instagram untuk kenalan sama orang, DM sama orang, karena ya WhatsApp di lingkungan kita di Indonesia, setahu gue itu juga privacy yang paling tinggi gitu ya. Kalau nggak kenal-kenal banget nggak bakal dioper, dan begitu pula gue pada nomor WhatsApp gue, dan nomor lu pada WhatsApp lu itu privacy loh, lu nggak boleh sebar-sebar. Makanya enaknya ngubungin orang tuh via Instagram. Cuman sayangnya sekarang DM Instagram itu well, nggak berdampak buruk-buruk amat sih buat gua. Toh gua nggak DM orang aneh-aneh. Emang gua ngirim reels aneh-aneh, tapi ya yang gua kritisi itu adalah keputusan Meta yang seakan-akan pengen melindungi orang, tapi solusinya menurut gua nggak bagus-bagus amat. Dampaknya buat kalian, bahayanya buat kalian. Ya tadi gua udah singgung, akun bisa jadi kenapa-napa kalau kalian ngirim yang aneh-aneh di luar konteks yang AI salah baca. Seperti yang kita tahu, udah banyak AI salah nge-ban, salah ngeblokir, salah ngedelete akun, salah nge-report, salah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Komentar hari ini datang dari video yang dimana gue merespon komentar-komentar kalian mengenai kritik gue terhadap bocil-bocil jualan di TikTok, dan komentarnya datang dari Fern Drezek. Baca gimana tuh? 100 juta pertama di usia 8 tahun. Gimana? How? Gue juga pengen 8 tahun udah punya 100 juta. Oh, ini keburu kita hyperinflasi aja. Kayak 100 juta tuh cukup lah ya buat beli perban. Iya, amit-amit jangan sampai. Mau komentar kalian dibacakan, komen aja yang seru-seru di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Lebih terang lagi, gue udah bering pamit undur diri. Dan untuk kita semua, terang tuh maksud gue ini nih. Tadi kan ini terang, ini enggak nih, karena gue buka layar. Gelap, terang, stay clean and sound. Gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang.